Palpot Palapa Podcast. Oke, Palapaholic, balik lagi bersama gua Mif di channelnya Palapa DP. Pada video kali ini bakal ada tampilan baru, yaitu Palpot Palapa Podcast. Untuk kalian nih yang belum bergabung dengan channel ini, silahkan bergabung dengan cara subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan video terbaru dari kita. Kali ini kita bakal ada kedatangan bintang tamu atau sahabat kita dari komunitas pijat Cakrawala. Dengan siapa, Bang? Dwi. Oke, dengan Bang Dwi. Oke, Bang Dwi, di sini gua akan menanyakan untuk cerita-cerita atau pengalaman ya dari pendakian gunung atau mendaki. Yang pertama nih, dari sejak kapan pertama sampai sekarang itu melakukan pendakian? Awalnya gua tuh suka pendakian dari SMA. Oh, dari SMA. Nah, kenapa gua di SMA itu bisa mendaki gunung? Karena awalnya itu juga diajak sama teman. Oh, Iya, diajak teman. Itu gue juga nggak tahu tuh awalnya mau diajak kemana. Ternyata awalnya gue tuh naik gunung itu diajak ke salah satu gunung tertinggi yang ada di Jawa Barat. Ciremai. Oh, Gunung Ciremai. Nah, pendakian ke Gunung Ciremai itu juga banyak banget sandiwara sebenarnya. Sebenarnya itu juga gue nggak pernah kebayang kenapa gue bisa naik gunung itu. Dan itu juga pendakian pertama gue yang sekiranya itu berkesan banget lah. Oh, Ya pokoknya pendakian pertama gue itu di Ciremai. Oh, pertama Sejak SMA. ceritanya dari sejak SMA ya. Iya. Lumayan lama juga ya dari SMA, dari sekarang itu 2021. Itu SMA zaman tahun berapa itu? Gua lulus tahun 2011. Nah, seingat gue pendakian yang waktu SMA itu gua kelas 2. Berarti 2010 udah mulai naik lah. Udah berani gitu ya dari Ya. SMA. Nah, itu juga pas pendakian itu sebenarnya nggak diizinin, tapi gue bohong. Oh, Supaya gue bisa naik gunung. karena untuk mungkin buat pengalaman gitu ya. Ya. Yang tahu gimana sih Ya. rasanya mendaki gitu kan. Nah, yang buat gue percaya diri itu kenapa gue mau mendaki gunung itu karena ada teman yang udah pernah ke situ gunung itu udah juga. pernah. Iya. Iya. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua nih, untuk Bang Dwi ya. Kenapa nih Bang menyukai hobi pendakian atau mendaki gunung? Gua sebenarnya udah lama ya suka yang dengan yang namanya alam-alam itu. Entah karena alam bah dukun bukan ya. Penyanyi lagi ntar ya. Oh ya, jadi gua kenapa suka ya, emang keluarga gue itu sebenarnya suka yang dengan kegiatan-kegiatan alam. Kegiatan Jadi gua lebih outdoor tertarik, gitu iya. Tertarik. Mungkin dari saudara-saudara gua yang lebih tertarik dengan kegiatan alam gitu. Nah, dan semakin tingginya atau semakin sukanya gue dengan kegiatan alam itu atau naik-naik gunung itu karena ya itu awalnya gue diajak naik gunung pas SMA, wah kok seru gitu ya. Berarti Nah, berawal dari pengalaman yang pertama gitu iya, ya. Jadinya ketagihan gitu iya. kan. Itu waktu SMA itu kok seru naik gunung gitu kan. Wah. Tapi udah habis itu udah jarang lagi karena Iya. semenjak dari kejadian itu, nah sedikit cerita nih. Iya. Waktu gua naik gunung pertama di Gunung Ciremai itu sebenarnya kan orang rumah taunya gua pergi ke Sukabumi. Sedangkan Iya. Gunung Ciremai itu ada di Kuningan, Majalengka. Nah, gua awalnya bilang Sukabumi ke sana. Waktu gua ke Sukabumi, gua waktu bilang ke nyokap gua pengen ke Sukabumi, ternyata pas ditelepon kok gua udah Kuningan. Wih, di mana? Gua panggilan keren gue di rumah Iya. Uwi ya. Oh, Uwi gitu kan. Uwi gitu ya. Jadi Bang, Wi di mana? Ini di Kuningan. Lah kok di Kuningan? Iya. Mau naik Gunung Ciremai. Kok naik Gunung Ciremai? Bilangnya kemarin Sukabumi ke gitu kan. Sukabumi. Kok sekarang di Kuningan? Udah berapa orang? 5 orang tuh gue naik sama orang Depok. Nah, gue kenapa bisa naik sama orang Depok itu karena ada teman gue SMA gue itu orang Depok. Oh, orang Depok. Iya. Jadi berarti teman dari SMA. gitu. SMA. Nah, 3 orangnya itu teman SMA, teman rumahnya SMA gue. Oh. Nah, pas dibilang kok ada di Kuningan, iya mau naik gunung, doain aja. Nah, pas gue naik gunung berlima di sana, apa ya, jalurnya itu gue lewat trek Lingkarjati namanya. Nah, itu jalurnya lumayan ekstrim, jadi gue bawa peralatan yang lumayan berat juga karena di sana nggak ada air, jadi gue bawa trigen. Oh, jadi gen untuk Iya. air itu ya. Nah, di sana
Ya kejadian-kejadian unik banyak sih. Tapi dari pendakian itu orang tua gue percaya kalau naik gunung itu ternyata nggak seperti yang dibayangkan banyak orang, bisa menyesatkan orang atau bikin orang hilang. Nah, tapi sebelum ke situ, nah gue sempet ada kejadian uniknya apa? Karena kan tadi gue bilang gue naik gunungnya berlima nih. Nah, pas banget pas gue naik gunung berlima, itu ada kejadian orang hilang di gunung itu, 5 orang. Itu Masuk TV. termasuk orang lain apa? Pokoknya masuk berita ke TV, ada pendakian hilang di gunung yang gue naikin, Gunung Ciremai itu. Di hari yang sama. Di hari yang sama. Nyokap gue tahu kalau gue naik ke gunung itu juga 5 orang. Nah, khawatir dong dia. Pas gue pulang-pulang, gue nggak ada sinyal tuh. HP kan dulu 2010 nggak begitu bagus kan. Ya gue kabar, pokoknya tahu-tahu gue pulang. Nyokap gue cerita, 2 hari kagak tidur. Mikirin lo, kenapa? Itu di berita ada 5 orang hilang. Mungkin khawatirnya nyangkanya rombongan abang ini kan, Bang Lui kan, gitu kan, khawatirnya. Dikira mama tuh rombongannya Uwi yang hilang. Soalnya Uwi tuh nggak ngasih kabar, pulang-pulang dia kan nggak ada kabar turun dari gunung. Bukan. Nah, itu tuh dari situ yang merasa enak tapi ada serunya gitu. Tapi ya dari situ gue mulai diizinin. Setelah itu gue naik gunung-gunung yang ada di Jawa Barat yang lainnya gitu. Tapi ya itu yang lumayan. Tapi sejak dari pengalaman itu kan tadi dibilang ada 5 orang hilang nih di hari yang sama. Iya. Tapi sebelumnya pernah nggak ngelihat orang-orang itu sebelum hilang gitu, bertemu atau papasan tuh gimana? Kan di Gunung Ciremai itu kan ada 3 jalur pendakian ya, setahu gua. Nah, gua nggak tahu tuh yang hilangnya itu mereka naik dari jalur pendakian mana. Yang jelas di hari yang sama ada 5 orang atau satu rombongan isinya 5 orang yang naik ke gunung itu. Dan yang naik itu hilang, nggak ada kabar dan masuk berita. Gitu. Sampai masuk berita. Masuk berita. Gua nggak tahu deh tuh kenapa bisa samaan gitu juga. Tapi seru sih biasanya. Sangat berkesan sekali gitu ya. Apalagi pendakian pertama kan? Iya. Karena kan kalau pendakian pertama itu ibaratnya kita belum tahu apa-apa kan tentang ilmunya untuk bertahan hidup di misalkan di gunung kan kayak nggak seramai sekarang. Iya. Apalagi ya dulu kan ibaratnya masih terhitung lah yang suka naik gunung itu benar-benar orang pecinta alam ya kan, gitu kan. Bukan hanya sekedar. Apalagi itu kan ya tambah minimnya info, jadi kita cuma mengandalkan orang yang udah berpengalaman gitu. Makanya yang buat yakin tuh naik gunung itu ya itu ada teman gua yang pernah ke situ beberapa kali, jadi gua ngerasa safety. Jadi buat teman-teman yang pengen naik gunung, jangan asal naik gunung, harus ada teman yang lebih pengalaman atau yang pernah ke situ. Benar sekali. Jadi jangan menganggap enteng ya untuk melakukan pendakian. Ternyata emang pendakian itu nggak semudah yang kita bayangkan, harus membekali ilmu ya, dan juganya fisik mental itu udah harus siap semuanya gitu kan. Iya, seenggaknya jangan cuma modal yang penting gua siap mau mendaki tapi nggak ada persiapan lebih. Benar. Atau pengetahuan tentang tempat, pengetahuan dan perlengkapannya juga mungkin kan, karena kalau dari situ ibaratnya di suhu dingin kita butuh apa nih, sleeping bag atau apa emergency blanket kan untuk menghangatkan seperti itu. Jadi ilmu itu untuk mendaki gunung emang sangat penting itu kan. Nggak boleh nol ya. Itu dari pengalaman dari awal sampai sekarang itu kan dari zaman awal ya. Untuk ada tuh ke sininya ibaratnya ada cerita-cerita yang lebih horor lagi enggak, atau yang lebih menarik sebenarnya lagi? Sih banyak ya, cerita-cerita horornya itu banyak. Ada pun cerita uniknya juga banyak, tapi mungkin yang masih fresh atau masih terbaru itu kemarin terakhir naik Gunung Gede ya. Gunung Gede di Gunung Gede. Bogor kan? Bogor ya. Bogor. Nah, Gunung Gede tuh ya pasti pernah lah teman sahabat atau teman-teman dari Palapa yang naik gunung itu. Nah, dan pasti mungkin agak relate atau ada yang pernah merasakan juga di cerita-cerita gunung itu. Yang penting nih, kalau menurut gua kalau pengen menaiki suatu gunung janganlah sesekali mencari info-info yang mistik tentang suatu gunung. Karena apa? Nanti lu bakal kesuges. Iya, terlalu halusinasi ya. Halusinasi. Nanti lu bakal kehalusinasi. Kalau di gunung itu bawa horor. Sebenarnya enggak. Semua tempat sebenarnya horor, ada penghuninya. Tapi ketika lu datang ke suatu tempat, kalau lu udah browsing atau mencari tahu
mistis di tempat itu, nah itu bakal sugesti gitu sekali. Bahkan itu bakal yang nantinya yang bikin berdampak fatal ya ibaratnya. Iya, jadi karena ada cerita-cerita yang serem dan kita tahu di mana lokasinya yang kira-kiranya itu bakal ketemu makhluk-makhluk yang nggak kita duga. Ya itu nanti jadi sebenarnya kan makhluk kayak gitu antara ada dan tiada ya, gimana kita ngeyakininya aja. Nah, tapi kalau kita udah cari tahu, nah itu bakal jadi sugesti ke kita bahwa ke tempat ini bakal ketemu ini, ke tempat ini bakal ketemu ini, maksudnya setan ini, setan itu gitu kan. Nah itu bakal sugesti. Karena apalagi di gunung itu kan ya ditambah ada hewan, terusnya suasananya gelap, ya kan. Karena emang benar-benar alami gitu kan, nggak berbeda dengan sekitaran kita di kota atau di kampung. Karena kan kalau di gunung itu benar-benar cuman ada itu tumbuhan sama makhluk hidup lainnya seperti hewan gitu kan. Oke nih Bang, gimana nih cerita menariknya di Gunung Gede nih? Jadi ceritanya itu ya ada 2 bulan yang lalu ya nggak salah. Gue naik ke Gunung Gede sama junior gue di kampus. Nah di Gunung Gede itu gue naik sama dua laki, 3 termasuk gue dan 2 perempuan. Nah gue langsung cerita yang ininya aja ya, yang yang menyeramkan sih. Menyeramkan tentunya. Iya yang menyeramkan. Jadi ya pasti yang pernah naik gunung pernah ngerasain ini kayaknya. Jadi ada di Gunung Gede itu ada yang namanya jembatan. Jembatan yang mau ke pos 1 dan juga ada namanya Telaga Warna. Pasti sahabat Tolik tahu atau yang pernah naik ke Gunung Gede tahu ya. Telaga Warna kayak gimana mistisnya ya. Jadi itu awalnya gue turun biasa-biasa aja. Gue turun nah gue ngecampnya itu di Surken Kencana. Gue turun jam 12 sampai jam 1 ya masalah. Nah di situ gue turun sampai ke kandang badak kurang lebih jam 3 sampai ke pos 1 itu jam 7. Iya jam 7 malam. Nah kenapa gue bisa sampai pos 1 itu lama? Karena gue ketemu rombongan ada 2-3 orang yang satunya itu cedera. Jadi gue ketemu rombongan 3 orang itu cedera. Satunya yang cedera itu cewek. Oh yang cewek? Iya cewek, yang 2-nya laki-laki. Entah ini pasangan atau siapa gimana nggak tahu. Nah ketemu di tengah jalan. Nah kita nuntun nih karena gua juga ketemu juga sama rombongannya teman gua nih, ternyata mau ikut turun juga, jadi rame, jadi bisa ngedampingin dia sampai pos 1. Di pos 1 itu malam. Nah pos 1 itu kita ngobatin dulu tuh rombongan lagi sakit, rombongan ketemu itu kan. Iya. Nah di situ kita lama ngobat-ngobat. Nah biar nggak ngobatin orang yang sakit, biar kita nggak terlalu lama di pos 1 itu, kita lanjut pulang. Kalau emang dia kuat kita jalan, ternyata dia kuat bisa. Nah kita jalan tuh lanjut turun ke base camp yang ada di Cibodas. Jadi kita naik Cibodas, turun Cibodas juga, ngecamp di Surken gue gitu rasanya. Ya terusnya kita turun dari pos 1 ke base camp, kita lewat jembatan. Nah badan masih enak masih enteng gua walaupun bawa keril 1 ya 60 liter masih enteng tuh bawa jalan. Oke sampai Telaga Warna enak nih badan nih. Nah pas di Telaga Warna itu yang kita bawa atau rombongan yang bawa itu kaki cedera, sakit lagi kakinya cedera itu karena engkel kan kambuh lagi. Nah di Telaga Warna itu kan ada kubangan gitu ada aliran. Nah kita berhenti situ, kebetulan di rombongan gue itu ada yang ahli fisioterapi, jadi tahu tentang kecelakaan seperti itu. Nah kata dia berhenti dulu sini aja, nyari yang tempat dingin, air dingin ya bang buat ngerendam kaki. Oke, berhenti tuh gua di Telaga Warna. Di Telaga Warna gua berhenti. Nah gua berhenti cukup lama juga tuh 10-15 menit untuk nemenin si cewek itu ngerendam kakinya supaya nggak sakit lagi kakinya. Nah situ biasa tuh hawanya dingin, kalau Telaga Warna kan dingin, tapi kan tahu sendiri kalau tempat-tempat dingin itu kan pasti diisi sama makhluk yang lumayan lah, ya, di sekitar kita pun bahkan ada gitu kan. Nah situ tuh awalnya biasa-biasa aja. Pas udah
Pas udah selesai ngerendam tuh yang cedera itu, kita turun ke bawah. Gue pakai carrier yang sama nih, pakai carrier yang sama yang gue pakai naik tuh. Nah pas perjalanan dari Trakawan itu, entah kenapa, pokoknya badan gue itu merasa berat. Berat. Ih berat banget. Kayak ditaro semen 4 sak lah. Gimana? Wih, gua. Semen paksa gimana sih? Iya. Karena gue sebelumnya kan, gue kan naik ke gunung itu udah beberapa kali ya. Dan juga gue tahu ceritanya Gunung Gede kayak gimana. Karena gue pernah dapat cerita bahwa pendakian di situ tuh ada pendaki yang sama kejadiannya kayak gue di jalur itu juga. Merasa badannya berat, ternyata dia itu ditemplok sama penghuni. Dia maksudnya gimana sih? Naik ke badan gitu lah, kayak digendong gitu ya, kayak kita ngegendong setan gitu ya. Nah di situ gua berasa berat banget dari Tragawana sampai ke base camp itu, gua lama banget jalannya. Tapi pernah nggak itu di pikiran gitu ngebayangin kalau misalkan berat kayak gitu, ada yang misalkan kita gendong apa? Mungkin sekilas ada ya, tapi itu kalah sama capeknya gua. Karena itu kita nuntun orang sakit itu kayak kita nuntun permaisuri. Jalannya itu kayak setapak demi setapak, pelan lah. Jadi itu mungkin karena capek, jadi gua suka seni mungkin karena gue capek gitu ya. Tapi ya gua balik lagi ke teman gue yang pernah cerita kalau di jalur itu tuh emang istisnya kuat juga gitu ya. Nah ditambah kayak ada sekelebat-sekelebatkan bayangan-bayangan gitu. Entah itu sugesti tapi sering aja itu lewat. Nah kan di jalur Cibodas itu kan ada batu-batu penanda. Di batu penanda itu ada angka-angkanya tuh, patok-patok. Nah, kok merasa jauh gitu kan? Kok ini kayak nggak nyampe-nyampe gitu kan? Nyampe, terus badan berat banget, terus sering banget. Apalagi gue nuntun, gue di depan paling ngeplong lah, pokoknya ngeliat pemandangan kosong gitu, pakai headlamp aja. Terus tiba badan berat, aduh ngapain ya, jalanin aja, alhamdulillah sampai. Tapi itu sih kejadian yang lumayan ini aja sih, yang lebih berkesan gitu ya. Atau juga ya yang terbaru lah, yang mistisnya itu masih berasa gitu. Karena Gede kan dikenal juga kan, gunung yang lumayan serem gitu kan. Iya sih, karena saya juga sahabat Pawapi karena sempat browsing juga gitu ya di sosial media. Emang banyak sekali sih cerita dari Gunung Gede gitu kan. Dan mungkin dari pengalamannya Bang Dwi ya lebih tidak percaya yang karena ada gitu kan, di semua tempat pasti ada gitu kan. Di sini pun juga ada sebenarnya. Sebenarnya ada. Ini sebelah saya ada nih sebenarnya. Iya. Cuman dia ngomong kan berbeda alam ya lah. Iya dia gua gitu kan. Ya paling itu sih yang bukan terbaru tapi ya yang sekarang masih keinget gimana. Yang masih fresh lah gitu ya. Gimana beratnya badan. Udah bokeril kayak di ketemplok itu, wah berasa terusnya gitu. Sering ngeliat, gue sih alhamdulillah namanya kayak kejadian-kejadian kayak serupa itu alhamdulillah gue pernah. Terusnya sampai ditampakin jelas itu alhamdulillah gue pernah, karena gue ahli ibadah gitu ya mungkin ya. Alhamdulillah gitu ya. Ya alhamdulillah, tapi ya yang mungkin yang itu sih yang lumayan bikin gue males lagi naik gunung. Iya kan, iya tambah. Tapi dari perkataan malas nih, kira-kira kedepannya nih bakal ada kepikiran mau nanjak lagi gak nih? Sebenarnya naik gunung itu bikin candu ya. Karena yang bikin candu itu apa ya, perjalanannya, pemandangan yang nggak pernah kita lihat sebelumnya di kota. Dengan kita kan naik gunung lihat banyak lampu kalau malam-malam, lihat awan gitu ya. Kalau dibilang kapok sih nggak kapok, tapi ya dikarenakan situasi seperti ini, pandemi gitu ya. Terus saya teman-teman saya juga banyak yang banyak yang bekerja, jadi sulit untuk mendaki lagi seperti zaman kuliah dulu. Tapi untuk keinginan tetap ada. Karena namanya hobi gitu. Iya, hobi juga, kita juga butuh refreshing. Kan? Iya, kalau terus-terusan di kota nggak
refreshing lah, bosan Tiap hari Iya. kendaraan gitu Lagi kan. Jakarta yang macet, banyak lobang-lobang, banyak Iya, lobang-lobang bener kali banget sih. kabel tuh bikin macet kan, bikin depresi kan, bikin kesel ya. Seenggaknya kita nggak bisa kalau udah naik gunung tuh udah kayak candu banget. Mau lepas susah, tapi bikin kangen. Kangen. Iya, embun Karena suasananya gitu kan, keindahannya meskipun capek tapi akan terbayar oleh Iya. suasana indahnya gitu. Apa kan orang pernah bilang ngapain sih naik gunung capek-capek ke atas bawa barang nih, belum pernah berarti dia tuh. Berarti belum tahu gitu belum kan. tahu sensasi. Kayak main bola, ngapain sih main bola satu direbutin, banyak orang gitu kan. Karena dia bukan pemain bola jadi nggak tahu Benar. sensasinya gitu kan. Ya itu sih yang paling terkesan di tahun 2021 ini. Itu ya. Iya. Berkesan. Karena dari terakhir itu gue naik gunung semenjak gue lulus kuliah itu ke Gunung Slamet kalau nggak salah. Ya Gunung Slamet itu tahun 2000 berapa ya? 17 kayaknya. Kurang enggak 17 apa 16 ya? Kayaknya tahun segitu. Jeda dari kuliah naik gunung itu lama. Itu udah berapa kali itu dari pertama awal sampai sekarang yang terakhir nih? Kalau gue sih baru gunung-gunung Jawa di Pulau Jawa ya. Baru di Pulau Iya, Jawa Pulau ya. Jawa. Karena apa ya? Hobi tapi masih ada hobi lain yang harus gue Oh, iya, yang benar, gue tekunin juga karena gue suka olahraga futsal, bola. Nah, Harus bisa Iya. ngebagi Ah, gitu kan. gua Nggak mau. bisa langsung fokus Ah. ke pendakiannya juga. walaupun ya sebenarnya hobi itu kan yang kalau ditekunin bakal menghasilkan gitu, tapi ya hobi gue ternyata banyak. Jadi gue nggak begitu fokus ke satu hobi kalau gue kayak gitu. Jadi makanya gue kenapa naik gunungnya itu gue hampir ke beberapa pulau yang ada di Indonesia ya karena ya gue ngelakuin hobi gue yang lain juga. Berarti rata begitu kan Iya. untuk hobinya. Jadi untuk pendakian ini ya, kalau emang ada yang ngajak ya yuk naik gitu. Kalau nggak ada yang ngajak ya udah ngelakuin hobi yang lain. Iya. benar-benar. Lain gitu sih. Pertanyaan dari gue sih, kira-kira nih, kan tadi udah dibilang kalau misalkan ada yang ngajak mah bakal mau gitu kan. Nah itu kalau misalkannya lagi momen bener-bener kita kan misalkannya lagi kerja nih gitu kan, butuh refresh atau apa, bener-bener ada yang ngajak dan ngajaknya ke pulau yang dari luar Pulau Jawa, kira-kira itu gimana? Bakal mau atau enggak gitu? Dia jadwal. Oh ya, jadwal. Menyesuaikan Iya, gitu ya? menyesuaikan aja dan lihat kondisi dompet juga. Iya benar. Gimana kondisi Benar juga, dompet karena kalau dia ngajak nggak murah gitu kan. Iya. Kalau untuk Kalau ngajak gitu apalagi kan. kalau luar Pulau Jawa gitu kan. Ya kalau Pulau Jawa itu nggak budgetingnya nggak Nggak yang sedikit nggak lah gitu sedikit kan. Benar. dikeluarin gitu kan. Yang jelas asal jadwalnya sesuai, tapi kalau ya cuman di hari-hari weekend terus ya makan waktu cukup lama itu pulau Jawa makan waktu cukup lama ya. Yang jelas harus diomongin dari jauh-jauh hari supaya Harus bisa bikin tahu. schedule itu ya. Kebetulan juga gua kan sebagai seorang pendidik ya, nah guru gitu kan. Guru Sekarang yang sekarang ya. Jadi guru nih. guru gua sekarang. Alhamdulillah berarti. Alhamdulillah. Kenapa tahu juga bisa jadi guru nih? Iya. Ya kalau guru kan jadwalnya itu tebak ya, apalagi sekolah negeri itu Sabtu Minggu libur. Nah kalau untuk berangkat 3 hari untuk naik gunung yang kiranya cuma membutuhkan waktu 2 hari 3 hari bisa. Mungkin masih bisa gitu. Di bulan apapun bisa sebenarnya. Tapi untuk ke pulau keluar pulau itu harus memang bicarakan lama dan harus di jadwal libur anak-anak sekolah. Iya. Jadi bisa keluar kota. Mungkin yang terakhir nih Bang, kira-kira ada motivasi gak buat sahabat Palapaholic nih untuk yang seneng pendaki gunung, kira-kira ada motivasi gak buat mereka? Motivasi ya karena di sini gua disuruh memberikan motivasi tapi sebenarnya gua bukan motivator nih ya. Gua cuma mau sedikit ingetin kepada para penonton Palapaholic Ya, Palapaholic. Palapaholic panggilannya ya. Iya. Iya, karena sahabat podcast kali ini harus punya
pendengar-pendengar setia ya. Ya benar. Para pendengar dari podcast Palpot ini itu Palpaholic ya. Ya, yang perlu teman-teman ingat paling ya, untuk perpergian kemanapun yang penting harus ada persiapan, karena apapun kemanapun kalian pergi harus memiliki kesiapan. Jadi bukan hanya sekedar ingin mendatangi suatu tempat tapi tidak ada persiapan, baik itu persiapan secara fisik maupun secara materi. Ya, jadi jangan datang ke suatu tempat hanya sekedar ingin main tapi tidak tahu kondisinya seperti apa dan akses seperti apa, ataupun persiapan fisiknya siap atau belum gitu ya kan. Datang ke suatu tempat yang baru seperti itu. Ya mungkin itu aja sih yang teman-teman Palpaholic harus persiapkan gitu ya. Jadi Yang penting kesiapan iya, mental gitu ya. mental. Terus mungkin lebih tepatnya ilmu untuk Iya, mempelajari, pengetahuannya ya. ya, ilmu pengetahuannya gitu kan. Karena nggak segampang yang dibayangkan Iya. untuk mendaki itu kan. Sama kalau Benar. pendakian itu ingin menjadi hobi, kalau bisa dibuat konsisten gitu ya. Jadi jangan sekedar hanya suka-suka, karena ada juga hobi yang bisa menghasilkan kalau kita ya tekuni gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar suka. Siapa tahu dari sahabat Palpaholic iya menekuni kegiatan alam ini menjadikan sumber pendapatan baru gitu ya. Yang apalagi di masa-masa pandemi ini kan kita harus kreatif ya. Kalau hanya mengandalkan satu pendapatan mungkin kurang gitu. Kurang ya benar. Nah itu dia sahabat poli. Jadi kita itu jangan hanya sekedar hobi ya. Misalkan kita suka hobi ini, bagaimana sih apa yang bisa kita ambil dari hobi itu? Misalkan dari hobi itu kita punya produk apa kita bisa menjadi penjualnya atau apanya gitu kan, karena banyak membutuhkan orang juga kan. Apalagi kalau kita tahu channelnya si penjualnya ini gitu kan. Terus juga jangan pelit ilmu juga. Yang penting bagi pengalaman sama teman-teman yang belum pernah ke suatu tempat yang pernah kamu datangin, jangan sungkan untuk sharing, bagi-bagi pengetahuan. Itu sih yang terpenting, jangan pelit. Nah itu dia sahabat Malik. Mungkin segitu saja Pak Malik. Buat Bang Dwi ini thank you ya telah thank you berkenan gitu kan hadir di channel kita nih. Mungkin dia bisa ketemu lagi ya di channel. Nanti mungkin kedepannya bisa next untuk part yang keduanya mungkin ya, ada ceritanya lagi. Dan ada cerita yang seru juga mungkin buat sahabat Palpaholic juga, barangkali ada yang punya cerita itu kan atau pengalamannya atau kesannya, bisa hubungi kita di DM di Instagramnya, bisa di DM Palpaholic ya untuk Instagramnya. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share untuk channel ini supaya channel ini bisa berkembang ya. Untuk itu mungkin akhir kata atas nama gua Amif, gua ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.